kalau dari pengertiannya sendiri di Amerika sana kan awalnya penny stock mungkin yang definisinya saham-saham yang harganya di bawah 5 dolar. lima Iya. dolar itu kira-kira kan 70.000. Ya anggaplah 100.000 lah misalnya 100.000 rupiah. Kalau kita asumsikan satu lot itu 100 lembar saham, maka yang dikategorikan penny stock di Indonesia bisa aja saham-saham yang harganya di bawah 1.000 rupiah. Tapi kalau kalau kita ngelihat lebih lanjut lagi misalnya di yang saham-saham yang di bawah 1.000 rupiah itu berdasarkan catatan kita ada sekitar 528 saham dari Mhm. kalau misalnya kita ngelihat ada 731 emiten yang terdaftar di bursa sekarang ini itu kan Mhm. sekitar 72% ya. Jadi ini di satu sisi kita bisa ngelihat sebagai salah satu cara atau usaha dari Bursa Efek Indonesia, OJK dan juga KSEI waktu itu untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat Indonesia untuk bisa terjangkau lagi, bisa beli saham-saham di Indonesia yang terdaftar itu bisa lebih banyak lagi. Maka diatur satu lot itu ukurannya dari yang 500 lembar sekarang menjadi 100. Tapi kalau misalnya kita ikut aturan dulu 500 lembar saham satu lot, maka Mhm. butuh uang sekitar 500.000 kan kalau kita mau beli penny stock yang termasuk kategori di bawah harga 1.000. Nah ini Mhm. sebenarnya bisa dimanfaatkan juga sih karena definisi penny stock itu sendiri bukan berarti kan saham yang harganya secara lembar sahamnya itu murah, tapi bukan berarti saham murahan juga. Banyak banyak yang masuk kategori bagus juga seperti itu, Mbak. Oke. Tadi katanya kalau dari lihat batasan harga di bawah 1.000 itu bisa dibilang penny stock. Apakah semua yang di bawah 1.000 yang tadi 500-an saham itu adalah termasuk penny stock atau sebetulnya ada ciri-ciri lain nih, Mas Robert dari saham-saham penny stock ini? Iya, antara lain kan kalau misalnya kita ngelihat dari batasan harga ya mungkin di bawah 1.000 atau di bawah lima Mhm. ratus mungkin kita bisa perkecil lagi. Tapi kalau saham-saham yang volume transaksinya tidak stabil atau cenderung tidur itu kan yang memang kita ngelihat banyak yang harganya di 50-an kan. Sekarang yang banyak Iya, di iya. harga di bawah 100, yang 50 memang itu beberapa emiten juga memang ada beberapa perusahaan yang mungkin pernah kena masalah terkait dengan beberapa pengelola aset dan juga dana pensiun seperti itu. Nah, ini yang termasuk kategori seperti itu mungkin sebaiknya kita hindari aja karena sudah terbukti kan pemilik dari perusahaan itu juga udah kena vonis, kena pidana. Jadi memang seharusnya kita hindari aja. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan lain yang masih termasuk kategori tidur tapi tidak banyak transaksi, tidak banyak ditransaksikan tapi punya potensi lebih tinggi untuk bisa pertumbuhannya bisa lebih tinggi, itu kenapa tidak? Kenapa tidak kita bisa explore juga mengingat kan selama ini mungkin kalau kita ngelihat di bawah 1.000 atau di bawah 500 itu ada ratusan saham yang kita bisa explore satu-satu mungkin karena valuasinya yang juga cukup murah kita bisa expect Mhm. untuk yang jangka panjang atau yang value investor itu bisa mulai lirik lagi seperti itu, Mbak. Oke, betul nggak sih saham-saham penny stock ini lebih banyak digandrungi oleh para trader atau spekulan gitu dibandingkan investor untuk jangka panjang? Iya, karena kan kalau kita ngelihat beberapa saham penny stock itu atau yang kapitalisasi pasarnya kecil dan juga Mhm. jumlah saham beredarnya tidak begitu banyak, itu kan cenderung mudah, lebih mudah lah istilahnya untuk dimanipulasi beberapa pihak-pihak tertentu yang disebut sebagai market maker gitu misalnya ya. Mmm. Tapi memang itu tidak dibungkiri karena ada celah di situ. Tapi ya kita juga sebagai investor baik yang udah pengalaman maupun pemula ada baiknya juga untuk melakukan research lebih mendalam lagi. Mhm. Kira-kira kita harus ngelihat juga siapa yang membeli, yang menjual atau siapa yang memegang porsi terbesar di dalam suatu emiten ini. Kalau misalnya jumlah saham beredarnya tidak seberapa besar dibandingkan dengan yang bisa ditransaksikan, ya tentu ini rawan rawan untuk terjadinya manipulasi oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke, kalau kita bandingkan dengan saham-saham berkapitalisasi besar, sebetulnya keunggulan kemudian juga kelemahan dari saham-saham penny stock ini apa aja sih? Ya, kalau dari segi kelemahannya ya tentu kalau misalnya penny stock yang cenderung tidak liquid itu akan sulit sekali baik untuk membelinya maupun nanti untuk menjualnya kalau misalnya udah beli. Ya, tentu dengan likuiditas yang terbatas akan lebih sulit untuk kita bisa melakukan investasi dan juga keluar masuk gitu ya istilah di saham-saham seperti ini. Tapi
Di sisi lain kelebihannya adalah kalau misalnya kita masuk di saat momentum yang tepat gitu ya, misalnya ada Mhm. beberapa perusahaan yang termasuk kategori bank kecil kemarin itu yang sempat mengalami kenaikan cukup tinggi, beberapa kan ada di antara bank-bank kecil itu termasuk di papan pengembangan yang boleh dibilang termasuk kapitalisasinya pasarnya kecil juga. Nah, Mhm. pada saat kita masuk di momentum yang tepat, kita bisa lihat sendiri sekarang ini menghasilkan return yang cukup lumayan juga. Nah, kelebihannya sih seperti itu. Kalau misalnya kita masuk di momentum yang tepat, tentu akan menjanjikan return yang cukup tinggi. Tapi kalau misalnya pemilihannya itu tidak cukup tepat, dalam artian momentumnya belum ada di situ, udah saat membelinya kita susah, menjualnya juga susah juga karena sedikit partisipasi market untuk bisa menyerap saham yang mau kita jual nantinya. Kalau itu termasuk dalam kategori penny stock seperti